Kalau di trading atau di capital market, termasuk di lawyering dan segala macam, saya pelajarin hal penting adalah ya put your emotion aside sih. Ya itulah market, kenapa psikologi kita suka dimainkan. Capital market banyak banyak adunya, adu strategi, adu duit gitu ya kan. Ya kita tahu broker-broker adu duit yang ngebit bit 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 bit, dicabut gitu kan. Ya adu sabar juga salah satu yang bisa saya pakai kayak gitu. Saya ngerasa nggak cocok di fundamental karena kalau di Indonesia sorry to say, most of investornya itu masih sangat-sangat dikit. Misalnya fundamentalnya bagus dan segala macam, ternyata diapresiasi sama owner-nya itu sendiri. Berarti lu adalah pihak yang akan sangat happy Hmm, ketika kode broker dibuka lagi dong nanti? betul, malah sangat mengharapkan ya. Oke. Cara taunya ini beneran bid offer yang sebenar-benarnya terlihat benar, atau ini sebenarnya ya ini bisa jadi cuma order bisa ditarik lagi, bisa aja kayak gitu? Justru ini hal yang menarik ya gitu ya, karena itu awal mula saya pindah ke gimana cara taunya, pertama ya kita harus mengenali saham. Tapi kalau misalnya sahamnya beneran berisi gitu ya kan, misalnya saham-sahamnya Pak Pepe ya gitu ya kan, wah itu gimana pun bid offer-nya tetap akan ada. Fundamentalnya Pak Pepe, sorry saham-sahamnya Pak Pepe itu kurang bagus tapi dibaguskan. Dibaguskan dalam artian Buat yang bersedih, IPO dapetnya cuma sedikit, ini caranya Bro Hengki ini bisa dipakai sebenarnya. Halo my friends, kita ketemu lagi di episode Tiger Talk dan seperti biasa kita mengundang narasumber-narasumber yang hebat yang bisa memberikan insight sehingga my friends bisa mendapatkan perspektif yang lain dan bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal untuk investasinya. Dan pada episode kali ini kita mengundang Bro Hengki Adinata. halo, Terima kasih sudah mau datang ke sini, Bro. terima kasih udah undang. Masih muda, tapi kita banyak mau gali nih dari beliau ya, karena beberapa waktu lalu dia sempat bahas mengenai salah satu saham yang lagi hype. Bener nggak, Bro? Benar benar. Kita akan bahas sama, Bro Hengki, tapi sebelum kita ngomongin masalah market dan yang lainnya, gue boleh tahu nggak sebenarnya background-nya lu tuh seperti apa sih? Sampai akhirnya lu fokus di dunia saham salah satunya nih? Kalau background dulu fakultas hukum sih, sempat lawyer gitu. Sempat lawyer 2 tahunan baru, pindah ke capital market. Oke, berarti awalnya tuh dari hukum, Betul lawyer, betul terus ke capital market. betul. Itu tahun berapa dan kenapa jadi capital market gitu? Lulusnya tahun 2019 langsung kerja 2 tahun, Covid hit kan, Covid, nah terus dari sana belajar saham gitu. Baru ketika Covid lagi rame, baru saya mengenal saham karena teman-teman pada stres, "Wah BRI saya minus, wah gimana nih?" Gitu ya kan, baru saya, "Kenapa sih kamu?" Gitu kan, baru saya pelajarin itu. Ketika saya pelajarin itu awal-awal ya jatuh cinta, selain jatuh cinta karena logiknya ya, "Ih kok make money very easy," gitu at that time gitu. Jadi dari sana baru mendalami ternyata saya rasa cocok, karena lawyer menggunakan logic, begitu juga dengan capital market gitu. Dan ya sudah, semenjak sana full time sampai sekarang. Berarti kalau misalnya gue boleh tanya, waktu lu masuk ke pasar modal, Mhm, itu tahun 2021 ya, berarti betul. pas lagi rally ya market ya? Betul betul Post betul. Covid berarti kan itu kan? Betul betul. Orang banyak yang stres ya karena pada saat itu kan lu ngelihat saham seperti kayak blue chips kayak BRI kan Mmm, ARB terus betul kan betul. pada saat itu kan. Nah, waktu lu masuk ke capital market, analisa lu tuh gimana? Karena lu kan yang namanya lawyer kan pasti lu harus Betul. harus apa ya, segala sesuatu itu kan harus benar-benar terstruktur lah ibaratnya. Lu nggak mungkin tebak-tebakan kan? Iya. Apa yang lu pakai analisa pada saat itu? Oke, dari awal-awal saya belajar fundamental terlebih dahulu gitu. Jadi analisa fundamental, teknikal lah semua saya pelajarin gitu ya kan. Karena namanya lagi semangat, lagi dihargain duit, "Wih dapat duit, beli ijo beli ijo Beli beli apanya ijo." naik ya? Iya gitu. Jadi ya, tapi ya most of it saya berani bilang awal-awal ya masih unsur tebak-tebakannya masih banyak gitu. Fundamentalnya masih raba-raba, masih dengar, wah ini ngomong apa, jadi ya kurang lebih seperti itu. Baru makanya rally enak, awal baru di-humble sama market gitu. Gitu, klasik lah ya gitu ya. Oke, sebelum lu dapet, apa ya namanya, dapet pelajaran dari market, Betul. boleh tahu nggak lu waktu itu pelajarin fundamentalnya itu seperti apa? Mhm. Apakah, sedalam apa lu belajarin fundamental itu? Nah, justru itu belajarnya kulit tapi ngerasa jago. Itu yang jadi masalahnya, tapi untungnya ya udah untung banyak, jadinya loss-nya ya floating profit-nya gitu. Oh, oke. Ya kenanya di sana. Oh, jadi karena pada saat 2021 ke atas itu emang lagi rally-rally-nya, Mhm. lu pakai justifikasi apapun pasti kan Betul juga naik kan. betul. Nah, karena lu ngerasa lu pede dengan apa yang lu lakukan itu,
Lu rasa gampang ke Benar, depannya, tapi benar. ternyata enggak. Ternyata enggak gitu. Terus Karena ya market jadi rasional ya gitu ya. Dari irasional makanya, bull-nya luar biasa jadi rasional. Jadi ya yang ternyata kita sebenarnya nggak salah, belum salah gitu ya kan. Nah jadinya salahnya semua keluar di belakang-belakang mmm, gitu. jadi pas lu pindah sorry gua nggak mau pindah dulu ya. Mhm, Pas lu sadar bahwa cara fundamental lu itu salah itu di momen seperti apa lu ngerasa salah? Sorry nih gua ngomong gini kenapa, mhm, karena ketika lu ngomong lawyer gue jadi kepikiran mantan partnernya Warren Buffett yang sudah almarhum ya, mhm, Charlie betul Munger ya. benar. Dia dari lawyer, capital market, Mhm, fundamental, tapi justru lu malah nggak memperdalam si fundamental itu. Apa yang bikin lu akhirnya, "Gua nggak cocok nih di fundamental." oke. Saya nggak cocok, ngerasa nggak cocok di fundamental karena kalau di Indonesia sorry to say, most of investornya itu masih sangat-sangat dikit. Masih ya hitungan di bawah 5% gitu dari semua penduduk kita. Artinya dan saya menemukan banyak perusahaan yang valuasinya itu misalnya fundamentalnya bagus dan segala macam. Ternyata diapresiasi sama ownernya itu sendiri, bukan sama marketnya yang karena market kita belum dewasa gitu. Berbeda dengan ya kalau Charlie Munger di luar kan menggunakan ya fundamental gitu. Yang under value, misprice dan segala macam. Karena most of US 90-an% orang itu ngerti investasi gitu. Jadi mereka bisa, wah retailnya, investornya itu bisa menghargai, wah ini perusahaan gimana. Berbeda dengan kayak kita, makanya banyak yang fundamentalnya bagus gitu ya kan. Kenapa sekarang baru rally? Kenapa nggak kemarin-kemarin baru rally? Karena ya ya belum ada kepentingan dari market owner-nya kalau saya sebutnya kayak gitu. Jadi mereka belum ada jadwal, ya dari sanalah mungkin ya gitu. Baru saya pindah ke aliran analisa transaksi kalau di Indonesia. Bukan teknikal apa, analisa transaksi. Betul. Transaksi itu maksudnya gimana? Analisa transaksi ya mungkin yang paling gampang teman-teman tahu yaitu broker kali ya gitu. Siapa yang beli, siapa yang jual gitu ya kan. Asingnya mainnya gimana, bid overnya gimana. Tapi lebih saya tekankan tuh bid over kayak gitu. Ke bid over-nya. Mhm, Berarti lu adalah pihak yang akan sangat happy mhm. ketika kode broker dibuka lagi dong nanti? Betul, malah sangat mengharapkan ya. Kalau bisa ya Berarti kan. kalau regulator nonton ini, Iya. lu mau kasih pesan bahwa tolong kalau bisa segera Tolong dibuka gitu? tolong, iya, itu masa-masa manisnya gitu ya kan. Cuman ya pasti kalau pemainnya akan berusaha mengkelabui lah gitu. Karena kalau kita tahu, broker dulu ada banyak variasi broker-broker yang quote unquote ya disengaja sembunyikan kayak gitu. Karena mereka nggak akan mau polos telanjang untuk kasih kita lihat gitu. Ya cuman ya jadi lebih menarik, lebih fair lah gitu. Oke, sebelum kita ngobrol lebih dalam nih, Bro. Mhm, Pasti kan yang nonton akan berpikir kan, mhm, gimana cara ngelihatnya? mhm, Maksudnya bid over kan bisa aja itu kan belum match. betul, Gue order nih misalnya, gue taruh 50.000 lot, gue mhm, nggak jadi gue tarik. betul. Nah, cara taunya gue nggak tahu ya lo mau share atau enggak ya, Oke. cara taunya ini beneran bid over yang sebenar-benarnya terlihat benar, atau ini sebenarnya ya ini bisa jadi cuma order bisa ditarik lagi kan bisa aja kayak gitu. Justru ini hal yang menarik ya gitu ya, karena itu awal mula saya pindah ke analisa transaksi. Oke. Dulu saya ada main saham, sahamnya bukan fundamental lah gitu ya kan untuk trading gitu. Nah sahamnya waktu itu MLPL, film, sebelum rally-rally-nya gitu. Nah saya lihat gitu kan, loh ini bid-nya tebal-tebal gitu kan, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. By logic gitu ya kan, kalau by logic, wah ini banyak yang mau beli nih, seharusnya naik gitu ya kan, by logic gitu. Ternyata bim salah bin, hilang semua gitu, di-withdraw gitu ya kan. Saya kaget gitu loh, saya kaget, wah ternyata bisa dimanipulasi kayak gitu. Dicabut langsung terjun bebas. Nah, terus ada influencer, sebelum dicabut, "Ini bagus, bla 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 bla," dicabut, diguyur gitu. Oh, ternyata saya baru tahu gaya mainnya seperti kayak gitu. Jadi, gimana cara taunya? Pertama ya kita harus mengenali sahamnya terlebih dahulu gitu. Ada yang emang doyan seperti kayak gitu, seharusnya bidnya cuma 300 lot, 500 lot, ditebal-tebalin kayak gitu. Nah, itu biasanya saham-saham yang sebutnya goib ya gitu ya. Kalau goib, kita hindarin kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya sahamnya beneran berisi gitu ya kan, misalnya saham-sahamnya Pak Pepe gitu ya kan, wah itu gimana pun bid over-nya tetap akan ada gitu dan rame orang transaksikan. Nah biasanya saya lihat brokernya ya siapa yang jual gitu, kalau mayoritas retail jual, artinya yang nampung ya kalau nggak institusi ya asing yaitu market maker ya, yang penting intinya retail jual itu suatu hal yang bagus gitu. Jadi ya saya kurang lebih lihat seperti gitulah, heeh, Oke, sebelum gue ngomong masalah retail yang juara ya, heeh, tadi kan lu bilang masalah bid over tadi ya, mhm, Bro, ya. Kan dia bisa dicabut, tapi
untuk saham-saham tertentu, Hmm, dia akan stay beat-nya, mm-mm, dia nggak hilang. mm-mm. Berarti lu ngafalin semua emiten-emiten, "Oh, yang ini oke, yang Hmm. ini enggak." Jadi lu tandain gitu loh ibaratnya. Bener nggak kayak gitu? Benar, benar. Saya tiap hari liatin ya seluruh emiten, rata-rata saya liatin ya gitu ya kan. Cuman yang kalau yang udah jelas-jelas nggak jelas ya udah skip aja gitu. Lu keluar Sampai dari watchlist berarti? ya keluarin dari watchlist gitu. Cuman ya most of it saya tiap hari liatin lah gitu. Mmm. Gitu. Jadi kalau misalnya ini mungkin juga buat my friends yang nonton ya. Mhm, Jadi ketika ketemu satu saham, ini gua ambil contoh ya, let's mhm, say saham ABC lah, misalnya mhm, saham ABC. Dia bid-nya ada nih 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Terus lu ngeliat, lu perhatiin nih, lu kan dalam hari itu let's say lu nggak punya posisi kan, "Ih, ini saham apa nih gua baru lihat nih." Oke, 1.000, 1.000, 1.000, tiba-tiba lu perhatiin nilai transaksi nggak bertambah, mhm. tiba-tiba bid hilang, bener nggak menurut gua? Bener ya Benar, maksud gue ya? benar, benar. Tapi kalau bid-nya hilang, nilai transaksi bertambah berarti kan ada yang jual dong, ada yang Mhm, makan, bener nggak? betul. Tapi ketika nilai transaksi tidak bertambah, bid-nya hilang semua, tiba-tiba harganya kayak berantakan, Mhm, itu langsung lu skip sahamnya? skip gitu. Nah, Oh. karena ya manipulasi lah ya gitu ya kan. Ya walaupun di Indo mau dibayar regulation dilarang manipulasi harga. Ya most of it manipulasi gitu. Ya itu kepahitan yang sebenarnya, gitu. Tapi ya kita bisa memanfaatkan hal itu, kalau nggak ada orang-orang kayak mereka yang market maker-in, ya sahamnya nggak akan kemana mana gitu ya. Contoh ya saham Blibli gitu kan, gitu ya kan, mau gimana gitu. Dia pasang bid gede gitu ya kan, tapi nggak ada yang mau makan, terus pasang over gede juga, ya nggak akan kemana mana. Mungkin belum, tapi ya cost of time-nya kan banyak banget kamu kalau misalnya kalau let's say itu fundamentalnya bagus, tapi cost of time kamu bisa looping ke tempat lainnya itu loh yang sayang, kayak gitu. Oke, sebelum kita pindah mengenai masalah transaksi lagi ya, Mhm, gue penasaran. Berarti lu adalah tipikal orang ini, oh mau sahamnya fundamentalnya sorry to say ya, nggak jelas pun mhm, fundamentalnya, selama nilai transaksinya tanda kutip "rapih" berdasarkan parameter yang lu oke. taruh, lu akan tetap beli sahamnya. Iya apa enggak? Tidak sepenuhnya iya, karena ada beberapa yang transaksinya rapi, tetapi repo, saham-saham repo gitu, itu saham-saham yang saya hindarin gitu. Saham-saham repo, saham-saham yang nggak ada partisipan marketnya gitu. Misalnya transaksi 200 miliar, semua 200 miliar tuh dia gitu. Nah itu kan bisa dicek kan kita lihat broksumnya gitu, gaya makannya, biasanya kayak gitu sahamnya taruh bid misalnya 100 ribu langsung disiram, taruh lagi siram, kalau nggak taruh over langsung dimakannya, kurang lebih kayak gitu. Itu Jadi kan dia juga yang makan maksudnya gitu? betul. Nah itu biasanya ya saya hindarin sih, gitu. Mau naik, mau gimana silakan lah gitu. Karena kalau misalnya saya masuk gede, nasibnya pasti berbeda. Oh, oke, gua ngerti sekarang. Heeh. Berarti emang nilai transaksi besar, tapi lu juga harus perhatiin bagaimana cara transaksi itu bisa match juga berarti ya? Betul, betul. Apakah cuma beberapa kali transaksi, itu pasti lo akan Mmm, agak aneh ya. mhm, Tapi kalau frekuensinya cukup banyak dan keterlibatan banyak broker terjadi, itu mhm. berarti murni Be normal betul, ya? Itu betul. yang lu cari berarti ya? Betul, partisipan market itu Partisipan penting marketnya. gitu. Oh, oke oke. Terus pertanyaan gue berikutnya gini, ada nggak dari sisi lu, oke minimum likuiditas harus sekian transaksi? Nggak ada sih gitu, Nggak nggak ada? ada. Saya main aja. Yang penting bisa keluar. Kalau let's say ada apa-apa, misalnya saya analisa saya salah gitu, saya bisa buang kiri gitu. Yang penting itu. Itu yang paling penting. Makanya partisipasi market itu penting. Kalau misalnya saya masuk contoh 5 miliar, tapi ya ternyata bidnya itu cuman hanya 10 juta, 5 juta, metong saya gitu ya kan. Nah yang Bisa masuk nggak bisa keluar ya? betul gitu. Jadi kalaupun bisa profit gede, tapi ya secara nominal, tapi nggak bisa dieksekusi buat apa, kayak gitu. Lu berapa hari sih ininya setiap nge-hold apakah karena kalau gue liat kayak waktunya nggak lama atau gimana lu? Tergantung momen gitu kan. Kalau masih bagus, masih kuat ya enjoy aja gitu. Kayak contoh kemarin WiFi gitu ya kan. Nah, itu kan dari 2000 rally gitu kan. Wah, ya udah enjoy aja kayak gitu. Cuman kalau kadang itu karena kalau kita dapat posisi bagus. Kalau posisi yang nggak bagus ya mau nggak mau ya kita tektokan gitu. Tektokan berarti saat mungkin lo cut loss? Sangat mungkin dan itu hal yang sangat biasa sih gitu ya kan. Cuman kan ya kita yang penting kita tahu kenapa kita cut loss gitu ya kan. Kenapa kita bisa profit. Menurut saya sih itu jauh lebih penting daripada oh cut loss doang kayak gitu. Oh, oke. Karena buat yang memang yang sudah biasa kayak lu itu biasa, cuma mungkin buat my friends yang Mhm. nonton, cut loss kan sesuatu yang aduh sayang banget kan Iya. ya, udah capek-capek nyari duit, Mhm, terus mhm. tiba-tiba harus cut loss, tapi buat cara seperti lu, cut loss itu normal. Karena Iya. cepat atau lambat akan tergantikan kan Betul, dengan yang betul, lain. betul. Oke. Karena ya kita nggak tesis kita kan nggak selalunya benar, kayak gitu.
ya kebetulan benar kamu di reward-nya gede, tapi kalau kamu salah ya kamu harus cepat-cepat mengakuinya gitu. Nah, most of people kan nggak mau mengakui gitu kan, salah kayaknya nih ya, nah, terus kalau kayaknya dia nanya temannya gitu, temannya udah bilang, "Kayaknya kamu salah deh." Enggak," nah kayak gitu, itu Karena punya posisi. iya betul, jadi position bias gitu. Nah itu yang biasanya bikin orang rungkat parah ya gitu ya. Profit nggak berani hold panjang, tapi kalau loss, wah hold-nya udah kayak investor abadi gitu ya kan. Karena psikologisnya kan Betul, kena pasti kan, betul betul. yang Makanya tadinya ya kalau di trading atau di capital market, termasuk di lawyering dan segala macam saya pelajarin hal penting adalah ya put your emotion aside sih gitu ya kan. Kita kalau pakai emosi pasti habis gitu. Ya itulah market kenapa psikologi kita suka dimainkan kan kayak gitu. oke, menarik sih ini. Jadi kalau misalnya Mhm, gua akan balik lagi ketika lu memilih saham. mhm, Tadi kan lu bilang kan, nilai transaksi bisa besar bisa kecil selama lu bisa exit, benar ya? betul. Terus tadi masalah, pergerakan bid offer yang mau lu perhatikan adalah bid offer itu bukan yang sesekali ada terus dia hilang, Mhm, tapi ada atau tidak ada si bid offer itu harus disertai juga dengan partisipan dari marketnya juga. betul. Jadi bukan hanya satu 2 pihak aja tapi semua terlibat gitu Mhm, ya. Pertanyaan gue simpel, apakah setiap saham yang mau lu masukkan watchlist atau yang mau lu tradingin lah seterusnya ke depan, mhm, lu selalu coba terus, Bro? Jadi misalnya gini, lu ketemu nih, "Ah, saham ABC bagus nih, mhm, cobain dulu deh. Oh, ada lagi nih saham baru lagi nih, XYZ, masukin dulu deh." Terus nanti lu ngerasain kan, "Ih, iya, gue dikerjain yang ini iya nih. iya, Eh, yang ini baik nih." mhm, Itu lu lakukan hal seperti itu atau tidak? melakukan hal seperti itu. Kalau contoh yang paling dekat BUFA. BUFA kan lagi bul-bulnya kan gitu ya kan. Di 80-an saya sudah koleksi gitu. Malah ketika saya koleksi koleksi koleksi, itu dipalangin offernya tebel-tebel. Nah, itu bikin saya takut. Nah, kalau orang normal yang nggak merhatikan pasti, "Ini kenapa nih offernya gede nih, banyak yang mau jualan," gitu. Susah naik pasti kan? Susah naik. Offernya gede, saya makan. Saya langsung tabrak semua offernya. Kaget, langsung dicabut offernya gitu, baru rally-nya sampai kencang. Hari ini bahkan arah kayak gitu. Jadi ya kurang lebih sama-sama seperti kayak gitu gitu. Kan mereka mau nakut-nakutkan kita kan gitu ya kan. "Ini saya nggak mau kasih naik nih, jual nggak?" Gitu ya kan. "Nggak mau, saya makan," ya kurang lebih ya seperti gitulah. Permainan psikologis itu salah satu hal yang makanya saya bilang trading itu nggak boleh pakai psikologis gitu. Datanya Bufa bagus, lagi ya kita bisa lihat narasinya lagi ke sana, Mina, Bufa, lagi right issue ya kan, lagi right issue, terus ya belakangnya kan kita tahu itu, Pak Happy Hapsoro gitu ya kan. Nah ini lagi, wah cocok nih gitu, hype-nya lagi dapat, lagi right issue, sepertinya ada kepentingan, terus ada yang kumpulin terus gitu ya kan, offer-nya dipasang, saya coba makan nih, coba makan, ternyata dia bilang, "Jak," ya dia cabut gitu lah, "Saya nggak mau hilang barang," kurang lebih ya definisinya kayak gitu, Lu coba makan, jadi iya. lu bukan ngantri ya berarti ya? Saya ngantri, saya udah ngantri ngantri ngantri, saya udah waktu itu bid offer-nya cuma 10.000 ribu, saya udah kumpulin 200 ribuan gitu ya kan. 200 ribuan ini offer gitu ya kan. Saya kesel gitu, "Ini kenapa nih?" Maksudnya coba makan gitu, ternyata, wah tesis saya benar gitu. Ternyata dia mau barang juga. Nah, gitu, rebutan lah kita kayak gitu kan, baru marketnya ya rally, saya juga nggak expect sih sampai secepat gini arahnya kayak gitu. Sekarang 150 something gitu ya, udah beggar lah kurang lebih gitu. Mmm, 170, 150-an gitu lah. berarti di tahap, lu ketemu saham tertentu, lu testing dulu. Mhm, Testing bukan full power kan pasti kan? bukan bukan, Ngetes dulu, oh dia tanda kutip welcome. Ya mhm tadi kita sempat ngobrol kan, mhm, jadi ibaratnya tuan rumah memperbolehkan lu masuk atau betul tidak ya betul kan? betul, Kalau lu ngerasa, "Ih gue dijamu nih, iya diperbolehkan nih iya, masuk," lu akan masuknya lebih banyak lagi? betul betul, seperti itu. Karena kalau dulu sih saya pasukannya bukan pasukan, sorry, dulu saya aliran all in, makanya Habisin langsung? habisin langsung, makanya ya kalau porto saya di-chart-in ya kayak gini, gini 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 gitu. Cuman ya kalau sekarang karena size-nya berbeda ya, tapi ya saya berusaha masuk sebisa saya gitu ya kan, gitu. Oke. Biasanya lu masuk partialnya tuh berapa? Langsung 10% kah? 5% kah? Atau 50% dulu? Atau berapa? Untuk Eee, ngetes masuknya dulu? oke tergantung emiten sih, biasa saya pakai nominal lah gitu ya kan, Oke. nominal. Kalau saya di Indo, nominal yang saya comfortable masuk itu maksimal 10 M per emiten, Maksimal. maksimal, Jadi gitu. kalau misalnya lu nyaman, Mhm lu akan masuk bertahap dulu, mhm mereka welcome, mhm. maksudnya si marketnya nggak ngerasa Betul betul. terganggu, terus juga lu menambah posisi pun juga Iya, happy-happy aja betul mereka, nggak ada ini, baru lu full power. betul. Kalau udah lu full power nggak gerak sahamnya, apa yang lu lakuin?
Ya selagi tesis saya masih sesuai ya saya hold gitu. Berarti bisa lama juga lu hold? Bisa bisa bisa. Cuman ya biasa saya nggak sabar ya gitu. 2, 3 bulan bagi saya udah lama, gitu. 2, 3 bulan Oke, saya ketemu kebetulan banget Bufa ini baru belum sampai sebulan gitu, udah mau begar gitu, ya sudahlah gitu. rezeki ya? Gitu ya rezeki rezeki rezeki. Market lagi rame habisnya. Ya, berarti gue mau nanya ini nih sebenarnya, oke. Lu udah ketemu sahamnya bagus, semua parameter checklist lah, Betul. lu udah full power, udah akumulasi full power, 2 bulan, 3 bulan nggak gerak-gerak nih saham. Mhm Apa yang lakukan? Lu cut loss kah? mhm. Apa lu tes tambah lagi? Atau ya udah lu pasrah nunggu aja? Nunggu, kalau tesisnya masih sesuai saya nunggu. Kalau yang saya ikutin broker-broker tertentu yang saya nganggap, wah ini orang-orang smart money gitu ya kan, smart money-nya kumpulin gitu ya, saya nggak ada alasan untuk saya buang gitu. Nah, jadi saya tungguin ya, mau adu sabar lah gitu kan, capital market banyak banyak adunya, adu strategi, adu duit gitu ya kan, ya kita tahu broker-broker adu duit yang ngebit bit 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 bit, dicabut gitu kan. Ya adu sabar juga salah satu yang bisa saya pakai kayak gitu. Ya yang jelas kita harus tahu kenapa kita ada parameternya yang tadi Bro bilang gitu ya kan, kalau parameternya sesuai ya udah lanjutkan aja. Berarti sebenarnya worst case-nya lu bukan saham turun tapi nunggu lebih lama? Betul betul. Saham turun ya kalau turun saya anggap ya tesis saya salah, langsung saya cut gitu, gitu. Oh, oke. Jadi Gimana 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 gimana? jadi kalau misalnya misalnya ini kayak misal Bufa gitu, waktu itu yang kumpulin IF, HP gitu ya kan, broker-broker yang smart money lah saya sebutnya. Tapi kalau misalnya saya lagi kumpulin nih, udah banyak, dia tiba-tiba buang barang, saya buang juga mau nggak mau kayak gitu, langsung saya cut gitu, Oh, oke. disiplin kayak gitu. Tapi berarti kan setiap saham brokernya pasti bisa beda-beda dong? Betul 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 Jadi lu hafalin pattern-nya ya? betul, Selama mereka di dalam, mereka masih nyaman menambah posisi, lu mhm, akan nyaman juga? betul, Tidak peduli dengan fundamentalnya? nggak Ta ya fundamental mengikuti lah, Oke, heeh, kita mengikuti ya. mhm Tapi ketika lu lagi diem, tiba-tiba lu lihat, kok dia keluar? mhm, Lu langsung ambil posisi juga untuk keluar juga? betul. Nah kalau dia sideways-nya lama, dia kumpulin lama artinya dia pede dong gitu kan. Dia pede ya udah saya nebeng gitu. Kan kalau dalam artian dia harganya di sini gitu ya kan. Misalnya waktu itu di 80-an dia kumpulin. Dia nggak mungkin nggak maksudnya nanti dia akan makan barang lebih naik lagi. Jadi average dia akan naik gitu. Jadi ya saya aman gitu. Malah ya kalau bagi definisi saya ya biarkan market maker-nya bekerja kayak gitu. Nanti saya gebuk ketika ya mereka udah mulai keluar, retail udah mulai misalnya ini sekarang harga 170-an gitu kan. Misalnya Bufa, target 1.000, retail udah kayak gitu. Nah, biasanya saya udah, "Nih, saya kasih deh, kamu mau 1.000, ya udah saya kasih deh," gitu. Biasanya kayak gitu. Ya kontrarian lah harus gitu. Harus kita berpikir sebaliknya. Oh, oke. Berarti kalau yang gue tangkap di sini, eee, lu bisa jangka waktunya panjang Mhm, selama yang punya kepentingan tanda kutip tadi lu bilang ya, betul mereka masih stay, apalagi mereka terus akumulasi ya. betul. Dan selama mereka nggak keluar, harga naik turun, itu nggak masalah buat lo. Iya, Tapi ketika mereka keluar baru itu jadi pertimbangan lo. betul. Oke, tadi kan gue udah nanya masalah teknisnya. Mhm, Gue boleh nggak tahu saham-saham apa aja, ini kita ngomong yang udah masuk parameter checklist lo. oke. Oh ini oke nih, parameter 1, 2, 3 Mhm semuanya oke. mhm Dan menurut lu sejauh ini saham ini masih masih on track lah mhm secara parameter. mhm. Boleh nggak lu share apa aja yang nggak usah semuanya, yang Oke. yang menurut lu nyaman aja lo. Parameternya kan gitu ya, parameternya ya ada kepentingan sih gitu. Kayak contoh yang ada kepentingan yang paling menonjol itu Pak PP gitu ya kan. Sahamnya brand, Petro, Cuan gitu. Nah ini logik juga, ini kan pada kita syuting kan belum pengumuman MSCI kan. Nah nah jadi by logic kayak gini, logik saya kenapa tiba-tiba MSCI bilang nggak boleh nih, saya nggak mau ada saham yang masuk FCA. Tiba-tiba dia sekarang bilang, boleh deh gitu ya kan. Kenapa dia ngomong kayak gitu kalau dia nggak mau masukin sekarang ini gitu ya kan, kenapa nggak next quarter aja gitu. Nah pasti ada alasannya, apakah mungkin dia ngerasa kita ada duit, kita mau invest ke Indonesia, tapi kita nggak tahu mau invest di perusahaan apa. Wah, ternyata yang bisa saya invest ini saham-sahamnya Pak PP, tapi ada restriction kita buat, makanya dia hilangkan kayak gitu. Nah, yang hal-hal yang seperti itu yang biasa saya best guess-nya gimana gitu. Kita Skenarionya melakukan ya? ya betul, skenario. Jadi kita berusaha berpikir seperti ya selayaknya mereka gitu, sebanyak duit mereka gitu ya kan. Nah, sekarang kita best bet-nya apa gitu, nggak ada janji Pak PP mau masuk MSCI. Tapi kalau misalnya kita beli sekarang kita koleksi, dia tiba-tiba masuk, oh gap up-nya akan luar biasa euforia. Tapi kalau dia nggak masuk, nggak ada yang kecewa karena pada awalnya nggak ada yang bilang dia masuk.
Berbeda dengan yang waktu itu 12.000 ARB berjilid-jilid. Wah, oke, Pak PP sahamnya brand masuk FCA, ternyata kena suspend, jadi nggak bisa. Makanya market turning gitu ya kan. Nah, jadi yang bet-bet yang seperti gitu yang biasanya saya lakukan gitu. Oke, berarti lu ngeliat situasi juga ya. Betul. Karena untuk MSCI ini, kita ambil contoh si brand-nya lah ya. Mhm, Dia kan sebenarnya udah dari tahun lalu loh, masalah iya FTSE, ingat nggak? iya Jadi kasihan banget sih itu. masuk FTSE, Heeh, pas lagi mau menuju tanggal efektif, tiba-tiba dia dikeluarin. betul, Bulan Februari, lu nggak dimasukin, di mhm, bertiga lu nggak boleh masuk. betul. Mei, lu bertiga nggak boleh masuk lagi. Iya, Berarti kan sebenarnya kalau gue boleh bilang, ini gue harus akui ya, maksudnya sosok Pak PP ini tanda kutip luar biasa ya. mhm, Karena kalau misalnya memang, ya udah biarin aja di ARB aja udah kan. iya, Tapi berkali-kali dia beli sendiri. Iya, dia tetap jaga likuiditas dijaga. betul, Sahamnya pun juga nggak turun merosot, iya enggak. Setelah turun, balik lagi harganya dan sekarang beberapa saham malah justru naik lebih kencang lagi. iya, Jadi kan akhirnya sekarang orang jadi berpikir kayak gini, bener nggak kalau pemikiran gue gini? Kalau lu nggak masuk di review bulan ini, ya udah mungkin lu di November. betul Kalau November lu nggak masuk, mungkin lu di Februari next betul, year. iya. Dan yang Pak PP itu bisa sekaya itu, dia pejuang loh. Bukan kayak kita ya, kayak gagal, galau, sedih, mabok, sini-sini kan bukan gitu kan. Pak PP ya gagal, kita coba lagi, kita fight lagi, kita perbaiki. Nah itu yang membedakan ya mungkin Konglo sama kita gitu ya kan. Kayak gitu. Jadi ya menurut saya, ya jadi akan melakukan yang terbaiknya dia, kayak gitu. Dan kalau ngomongin fundamental segala macam, funny thing-nya adalah fundamentalnya Pak PP, sorry, saham-sahamnya Pak PP itu kurang bagus tapi dibaguskan. Dibaguskan dalam artian, dulu kayak TPIA, sekarang banyak akuisisi loh, Betul. gitu kan. Nah jadi Aktif lagi ya? betul, yang Singapura banyak tuh yang diakuisisi sama dia. Jadinya dia memperbaiki fundamentalnya, seperti gitu. Jadi ya kita bisa lihat, wah jenius lah gitu. Jadi sooner or later itu fundamental akan terjustifikasi ya pada Betul akhirnya. betul betul Valuasi yang premium itu akan terjustifikasi pasti betul kan? betul. Oke, karena lo ngomongin saham Pak PP, aku mau nanya, yang per hari ini tadi Mhm. lo cerita sama gua, lu pegangan market tuh hari ini Heeh, karena lagi ada kerjaan, dia akhirnya kebongkar, kebongkar. betul. Kebongkar dalam arti kata, tadinya ARA, tiba-tiba hari ini ARB berarti ya? Enggak ARB, jadi over, Jadi over ya? betul. Transaksi gede. Gede, 3,3 juta lot, 800 miliar. Menurut lu apakah ini saatnya dia turun terus Mhm. atau ini hanya sementara? Mmm, itu Sorry gua potong, berarti hari ini penutupannya turun berapa? Apa enggak, masih naik? penutupnya tetap ARA, tapi di over. Oh, oke. Berarti lu bisa Heeh, beli jadinya kan? bisa beli. Ya oke. Siapa yang mau beli tapi? Yang mancing Takut doang. pada panik dong, pada panik beli sekarang gitu. Kalau apakah sekarang itu sudah selesai? Sudah selesai sepertinya belum. Cuman harganya doang loh, ini hitungannya udah mahal gitu. Ya kalau tebakan saya belum lihat broker summary siapa yang jual dan segala macam, menurut saya sih besok turun, gitu. Karena kalau dari hitung-hitung dari IPO seharusnya yang buang barang itu bukan Pak PP, melainkan ya market yang dapat gede. Oh, Nah, dari tapi bawah lah ya. betul, tapi nggak ada yang berani nge-bid. Nah itu yang bikin panik kayak gitu. Karena secara market cap udah naik kenceng banget, ya Mhm. di atasnya Astra dong harusnya kan? Iya iya. Kemarin sebelum ARA di atas setara dengan Astra, sekarang udah lewat. Karena hari ini ARA lagi kan gitu ya kan. Nah tapi retail nggak tahu, retail ngomongnya, "Wah masa sih CDIA nggak bisa 10.000?" Buset nggak gitu juga, kayak gitu. Jadi di sini Mhm. balik lagi tadi seperti ulang ya, put your emotion away, Iya, logiknya harus dipakai ya. betul Lu bukan bermimpi, target boleh tapi harus realistis. betul betul. Mereka biasa nggak napak bumi gitu ya kan, halu gitu kan. Jadi sesuka hati mereka kayak gitu. Nah itu yang gimana ya gitu ya, nggak mungkin dong gitu ya CDIA tiba-tiba listing, baru 3 minggu, tiba-tiba sudah selevel BCA yang dimanapun ada, kayak gitu. Jadi harus realistis juga. Betul 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 betul. Jadi kalau toh pun nanti ini buat my friends yang nonton ya, ini kita syuting tanggal Mmm, 29 ya? 28. 28 sorry Iya, 28. Jadi ini pasti dalam waktu beberapa hari pasti akan rilis. mmm, Jadi kalau my friends nonton, jadinya kita expect akan ada penurunan, mmm, tapi penurunannya ini ya sebenarnya wajar karena emang market cap-nya udah naik secara betul. signifikan. Tapi ketika kalau gue tanya, ini juga calon-calon mau dimasukin ke MSCI apa nggak sih menurut lu? Seharusnya iya. Tapi I don't think it will be this year. PR-nya banyak, brand belum,
Petro belum, cuan belum. Antri dulu lah gantian Iya, ya. antri dulu lah kamu sadar diri. Junior kan jadi. Brand Junior, duluan iya nih, iya brand iya. udah capek nunggu soalnya Betul kan. betul betul. Iya. Oke. Terus pertanyaan gue mungkin gue akan nanya, berarti lu suka dengan saham-saham IPO ya? IPO suka banget. Apa yang lu lihat dari saham IPO itu? Karena kan baik lagi, ini sebenarnya kalau gue bilang benang merahnya ada korelasi dengan cara lu ngeliat transaksi kan. Mhm Tapi kan belum terjadi transaksinya. mhm. Cara lu ngeliat jadi gimana? Oke, misalnya gitu ya kan, kayak yang mungkin udah lewat sahamnya Pesat, Blok gitu kan, itu kan oversubscribe luar biasa. Oversubscribe luar biasa. Jadi biasanya saya nembak arah gitu besoknya, saya kejar arahnya kayak gitu. Justru di hari pertama lu Betul. ikutannya? Nah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga sini gitu ya kan. Ya saya pecinta ketinggian gitu di market gitu. Jadi saya ngomong kayak gitu, saya dapat barang gitu dari kemarin, bukan bukan hari ini gitu ya kan. Kemarin-kemarin saya dapat gitu, udah dari 1.000 lebih saya udah dapat barang gitu. 1.000-an lebih loh, saya nggak pesan eIPO gitu. Nah, malah orang-orang pesan eIPO, saya nggak peduli persentasenya gitu, saya peduli nominalnya, greget gitu loh. Karena iya itu lebih kecil banget pasti kan. Betul, orang kan, wih 900% gitu kan, ditutup, berapa sih itu gitu ya kan. Nah, yang penting bukan bukan menghina duitnya ya, tapi yang penting kan secara equity-nya gitu, grow-nya berapa kayak gitu. Itu yang ya saya berusaha kejar kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya IPO misalnya kayak, mmm, kita contoh yang udah lewat Pesat Blok gitu ya kan. Nah, dia kan oversubscribe gitu. Kita kan bisa hitung barangnya gitu. Wah, yang ke retail berapa banyak gitu. Ada yang buang lebih dari segini, parameter ini artinya yang buang bukan retail lagi. Kita harus was-was kayak gitu. Ketika kita dapat barang, ini misalnya bidnya 3 juta gitu kan. Misalnya 3 juta gitu kan. Kita kan standby gitu kan. 3 juta tiba-tiba kurang jadi 2 juta. Ada yang cabut 1 juta atau ada yang buang 1 juta. Nah, ini bukan retail nih yang bisa punya barang 1 juta lot. Ya udah buang aja langsung banting balik gitu. Hajar kiri aja Hajar langsung. kiri aja gitu. Saya nggak peduli gitu, hajar kiri mau naik lagi bukan rezeki saya. Rezeki saya sampai di sini gitu. Oh, oke, berarti ini ya buat my friends ya, buat yang bersedih IPO dapetnya cuma sedikit, ini caranya Bro Hengki ini bisa dipakai sebenarnya. Tapi nggak untuk semua orang gitu. Banyak orang dapat CDIA malah ya aneh ya gitu ya. Banyak yang ngantri, seketika dikasih barang Malah bertanya lagi. malah bertanya gitu, malah ngoceh gitu loh. Ini maunya apa gitu loh. Itu menurut saya aduh ya sudahlah ya gitu ya. Ya itu realita yang terjadi. Tapi ya saya biasanya kayak gitu. Oke, berarti let's say misalnya lu nggak ikutan IPO, lu lihat ikut di hari pertama nggak dapat, Hmm, hari kedua lu ikut lagi karena lu lihat secara angka nilai transaksi, let's say misalnya lu dapat duit, contoh ya, mhm, 500 miliar lah, oke. ini saham IPO. Hari pertama nilai transaksi cuma 1 M, udah pasti dong belum ada yang buang sama sekali, Betul bener nggak? betul. Hari kedua lu ikutan lagi, Hmm, nembak bid lagi. Di hari kedua itu lu lihat nih nilai transaksi yang terjadi, oh cuma 5 miliar, berarti belum ada yang buang juga berarti kan? betul Bener ya? betul. Hari ketiga lu dapet, Heeh, pas lu cek nilai transaksi cuma 20 miliar. betul. Gue bisa bilang dong, belum juga ada yang buang kan? Iya, Besoknya tiba-tiba kebongkar arahnya. Lu baru naik 2%, lu buang apa enggak? buang. Jangankan naik 2%, kalau dia nggak arah pun langsung saya buang Oke, gitu. Karena ya indikatornya itu langsung ya? betul, langsung kaki aja gitu, nggak peduli lagi gitu. Mau gimana lagi gitu ya kan. Ya saya berharapnya arah 1.000 kali, tapi kan nggak bisa gitu kan. Nah, biasanya saya juga lihat bidnya gitu. Kan kita hitung bidnya gitu. Misalnya bidnya 10 juta, besoknya kan naik. Kalau nggak FCA kan naik 25%. Seharusnya 7,5 juta dong biar market optimis gitu kan. Besoknya 25% lagi, kita hitung lagi gitu. Tapi tiba-tiba 10 juta, besoknya sisa 2 juta, artinya market udah nggak mau partisipasi gitu. Market udah nganggap, wah ini nggak oke, iya. Nah, dia anggap nggak oke ya, ya sudah, kita udah siap banget, jadi saya udah siap kayak gini tiap hari gitu. Nah, jadi kalau misalnya ya bad things yang nggak sesuai sekian langsung tek, udah gitu, nggak usah mikir lagi gitu. Jadi kita udah standby, karena pengalaman saya pernah ya saya bisa ngomong kayak gitu karena saya dulu pernah kena gitu. Tembak saham IPO, arahnya saya kejar, tapi ya saya terlalu pede. Ini berbagai alasan gitu ya kan, berbagai justifikasi, ketika hit, dek, saya salah, saya nggak langsung buang. Saya panik, saya diem. Cuma sepersekian detik, langsung ARB, selesai gitu ya. Besoknya ARB lagi, wah gimana. Tapi ya itu adalah biaya belajar saya yang paling mahal. Oh, oke. Lu bukan kena di saham fundamental, tapi di transaksi tadi yang lu kena Betul ya? betul betul. Karena kan sekali buang itu pasti orang kalau skala besar nggak mungkin buangnya satu papan, enggak Betul kan, dia langsung buang
jebret Langsung gitu iya. ya kan, dan ketika dia ngebuang segitu besar, market akan panik dan nggak akan ada bid. Nah gitu, mau nggak mau kamu harus siram lebih gede. Maksudnya ya langsung hancurin sekaligus gitu kalau kamu mau keluar, tapi sayangnya waduh saya panik gitu. Iya, kayak gitu. Wah, ini menarik banget. Jadi buat my friends nih ya, yang mungkin kemarin-kemarin bersedih nggak dapet sama IPO, ini strategi yang bisa dipakai sebenarnya. Cuma baik lagi, gue setuju sih sama lo. Nggak semua orang itu siap dengan volatilitas yang sangat tinggi tadi ya. Betul. Dan kalau gue lihat juga ini nggak cocok sama orang yang sambil kerja sebenarnya kan. Betul, jangan Ini jangan. bener-bener lo harus perhatiin layar, nggak boleh ke toilet kali ya bro ya. Maksudnya lo Iya. harus bener-bener stay sampai marketnya tutup, bener gak sih? Ya teman saya ada yang pergi cuci muka, sahamnya langsung ARB. Itu cuci muka termahal dalam hidup dia gitu. Jangan gitu, itu jangan, menurut saya jangan gitu. Kalau kamu nggak bisa standby jangan. Tapi gue boleh nggak nanya sama lo advice-nya? Buat yang nonton, Mmm, dia nggak bisa ngeliatin market setiap saat. mhm. Ada nggak saran dari lu, Swing. seorang Hengki swing, Iya. gimana caranya? Cari saham-saham yang quote unquote sepertinya ada kepentingan. Contoh, yang kalau sekarang ya semua orang tahu ya Pak PP gitu ya kan, tapi ya sebelum yang paling dekat sebelum Pak PP kan udah dari tahun-tahun lalu gitu ya kan. Nah ya kan, tapi yang tahun lalu yang orang-orang nggak notice itu saham-sahamnya Pak Bakri gitu ya kan. Dewa, Energi, BRMS gitu ya kan. Bumi ya susah naik karena banyak yang nyangkut ya gitu ya kan, sama ada asingnya Cengdongnya tuh kalau naik pasti selalu gebuk gitu, makanya Buminya paling nggak gerak gitu. Iya, nah Cendong kenang tapi kalau Cendong masih 10% gitu ya, selamat, silakan kalau kalian suka invest gitu ya. Kalau saya akan melakukan invest yang seperti kayak gitu. Bumi bagus nggak bagus gitu ya, kalau nggak kenapa Salim beli gitu ya kan. Kepentingan Salim ada gitu. Terus dia udah kuasi gitu. Nah dan kita tahu itu, apa tuh nama perusahaannya ya yang dimasukin ya, ya call-nya lah yang penting, saya lupa pula namanya gitu. KPC betul. Nah KPC itu tingkat call-nya itu lebih bagus daripada call-call lain gitu, secara kualitas gitu. Jadi fundamental itu oke gitu ya kan. Transaksinya doang nih belum oke gitu ya. Kapan kalau kamu mau sabar, mau invest, menurut saya Bumi is a good price gitu. Tapi sekali lagi 10% tuh banyak gitu ya. Tunggulah dia tunggu 5% baru kamu mulai chip in kayak Lebih gitu. ringan nanti jadinya. Betul, lebih ringan gitu. Nah, tapi ya manfaatkan ya saham-saham seperti itu. Nah, Dewa kenapa, Salim kenapa masuk segala macam ya. ya pasti ya ada reason-nya kayak gitu. Karena kalau Buminya tambah bagus, Mhm. pasti kontraktornya diuntungin Betul dong, betul, si Dewa kan Dewanya. ya ekosistem lah, mereka semua ekosistem kayak gitu kan. Ya makanya konglomerasi itu grupnya itu banyak bisnis-bisnis karena duitnya lempar ke sini, lempar ke sana, mutar, dia nggak mau duitnya keluar kayak gitu, ekosistemnya mereka. Jadi ya manfaatin ya seperti gitu, swing menurut saya. Keren nih. Jadi my friends ya, ini ada 2 pelajaran penting nih pada hari ini ya. Yang pertama buat my friends, IPO hunter, Hmm. ya, kalau nggak dapet, cuma dapetnya sedikit, nah ikutin nih. Tapi ya Lu harus di depan layar terus, betul. nggak boleh cuci muka. Ya. Mahal itu nanti. Kamu akan benci mukamu nanti. Setiap ngaca, kalau gitu gua nggak cuci muka Iya gitu ya. iya iya. Dan yang kedua buat yang memang nggak punya waktu, nggak bisa ngeliatin market, ya coba swing. Tapi swing itu cari perusahaan-perusahaan yang memang punya, dari sisi owner-nya tuh ada kepentingannya. Betul. Dan memang kalau kita lihat secara fundamentalnya pun juga dia punya cerita ya, gue bilang ya. Ini kita ngomongin cerita ya. Betul betul. Karena kalau orang kan kebanyakan fundamental kan, oh PR-nya murah, ini orang hanya fokus di Basi. sana. Orang harus fokus pada cerita masa depannya seperti Betul. apa. Itu yang akan lebih cocok buat my friends yang memang nggak punya waktu ngeliatin market. Oke Bro Hengki, Hmm. terima kasih banyak Thank untuk you. hari ini. Ilmunya bagus Oh. banget ya. Semoga bisa memberikan insight buat my friends sekalian. Dan my friends, kalau seandainya ada narasumber-narasumber lain yang menurut my friends itu bagus, bisa kita undang, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share untuk konten YouTube kita ini. Sampai ketemu lagi di Tiger Talk selanjutnya. Sampai jumpa.